Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sejarah dari Taman Proklamator. Perkenalkan, nama saya Fira Lutfiana dari absen 13. Saya Haliza Febriana dari absen 14. Saya Nur Kamila dari absen 26. Saya Raisya Putri dari absen 29. Saya Ahmad Fatur Rahman dari absen 19. Saya Arif A dari absen 20. Selamat menyaksikan. Sudah berada di Taman Proklamasi. Kalian tahu nggak sih sejarah dari Taman Proklamasi? Tugu Proklamasi adalah tugu peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang berdiri di Kompleks Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Taman tersebut berlokasi di bekas kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, kini bernama Jalan Proklamasi. Rumah yang menjadi lokasi pembacaan Proklamasi Kemerdekaan kini sudah dihancurkan sejak 1960-an. Kemudian, pada kompleks ini juga terdapat monumen dua patung Soekarno dan Hatta berukuran besar karya Inyoman Nuarta yang berdiri berdampingan, yang seperti ada di belakang sini. Kemudian, mirip dengan dokumentasi foto, ketika naskah proklamasi pertama kali dibacakan, di tengah-tengah dua patung proklamator terdapat patung naskah proklamasi tersebut dari lempengan batu marmer hitam. Dulunya, di tempat proklamasi sekarang berdiri rumah Insinyur Soekarno, sang proklamator kemerdekaan Indonesia. Di teras depan rumah inilah, pada tanggal 17 Agustus 1945, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan. Setelah peristiwa bersejarah itu, rumah tersebut dikenal sebagai Gedung Proklamasi dan menjadi tempat yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Namun, pada awal tahun 1960-an, atas perintah Ir Soekarno sendiri, rumah bersejarah itu dibongkar. Alasan dibalik keputusan ini masih menjadi perdebatan hingga akhir ini. Setelah pembongkaran, area tersebut kemudian diubah menjadi sebuah taman yang luasnya sekitar 4 hektar. Taman inilah yang kemudian dikenal sebagai Taman Proklamasi. Taman Proklamasi menjadi monumen hidup yang mengingatkan kita akan perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Taman ini juga berfungsi sebagai tempat edukasi, terutama bagi generasi muda untuk mempelajari sejarah. Selain sebagai tempat bersejarah, Taman Proklamasi juga menjadi ruang terbuka hijau yang asri di tengah kota Jakarta, sehingga cocok untuk dijadikan tempat rekreasi dan bersantai. Baik, di sini sudah sampai kita di yaitu Tugu Proklamasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan di tengah taman terdapat ini Tugu Proklamasi yang menjulang tinggi menjadi simbol peristiwa bersejarah tersebut. Dan juga terdapat beberapa prasasti yang memuat teks proklamasi kemerdekaan dan sejarah singkat Taman Proklamasi ini. Selanjutnya, taman ini juga dilengkapi dengan area hijau, yaitu dengan dilengkapi dengan berbagai jenis tanaman dan pepohonan yang membuat suasana menjadi sejuk, seperti tanamannya itu tabebuya, dan juga terdapat jalur pejalan kaki yang mengelilingi taman, sehingga pengunjung dapat menikmati suasana taman dengan santai. Selanjutnya adalah sejarah Tugu Petir. Tugu Petir juga dikenal sebagai Monumen Proklamasi, yaitu sebuah monumen bersejarah di Jakarta. Monumen ini didirikan untuk mengenang peristiwa pembacaan proklamasi teks kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan apa saja makna dari simbol petir, yaitu sebagai ledakan energi yang melambangkan ledakan semangat dan
membara saat bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu selanjutnya ada momen penting yang juga mempresentasikan momen sakral ketika proklamasi dibacakan, sebuah peristiwa yang mengguncang di dunia dan menandai lahirnya sebuah bangsa baru. Museum Bank Indonesia bertempat di gedung bersejarah yang dulunya merupakan markas The Javas Bank, Bank Sentral Hindia Belanda. Gedung ini memiliki nilai sejarah dan arsitektur yang tinggi sehingga ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Latar belakang pendiriannya, museum ini menempati gedung yang sudah berdiri sejak abad ke-17. Sebelum menjadi bank, gedung ini pernah digunakan sebagai gereja. Gedung ini menyaksikan berbagai peristiwa penting dalam sejarah moneter Indonesia mulai dari masa kolonial hingga saat ini. Dengan mendirikan museum, Bank Indonesia ingin melestarikan sejarah perbankan di Indonesia dan memperkenalkannya kepada masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada perjalanan Museum Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia pertama kali dibuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2006. Museum ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 Juli 2009. Museum ini juga menampilkan berbagai koleksi yang sangat lengkap dan juga menarik, seperti uang kuno, alat percetakan uang, hingga dokumen-dokumen bersejarah. Dan juga museum ini dilengkapi dengan teknologi multimedia interaktif untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Apa saja sih yang bisa Anda temukan di Museum Bank Indonesia? Yang pertama ada koleksi uang kuno. Lalu yang kedua ada alat percetakan uang. Yang ketiga ada dokumen bersejarah. Dan yang keempat ada galeri foto. Lalu yang kelima ada ruang pamer interaktif. Jadi semuanya yaitu Museum Bank Indonesia adalah destinasi wisata edukatif yang menarik untuk dikunjungi. Dengan mengunjungi museum ini, Anda tidak hanya akan mendapatkan pengetahuan baru, tetapi juga turut melestarikan sejarah perbankan di Indonesia. Sejarah Museum Fathahillah. Pada awalnya, gedung ini dibangun sebagai stadhuis atau balai kota oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1710. Bangunan ini dirancang oleh arsitek asal Belanda yaitu Pieter de Cock dan dibangun dengan gaya arsitektur barok Eropa yang megah, khas bangunan administratif pada masa itu. Stadhuis berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan administrasi kota Batavia yang merupakan ibu kota dari Hindia Belanda pada waktu itu. Gedung ini juga berfungsi sebagai tempat tinggal bagi jenderal Belanda. Dan pada masa itu juga Batavia merupakan kota yang sangat strategis karena terletaknya yang strategis sebagai pusat perdagangan antara Eropa dan Asia. Bangunan ini juga menjadi simbol kekuasaan kolonial Belanda. Baik, selanjutnya ada perubahan fungsi museum setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Gedung Stadius mengalami perubahan fungsi yang awalnya digunakan pemerintah untuk keperluan administrasi, namun kondisi bangunan yang mulai rapuh dan sejarahnya yang sangat penting membuatnya diputuskan untuk dilestarikan. Pada tahun 1974, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadikannya sebagai Museum Sejarah Jakarta dengan tujuan untuk melestarikan sejarah kota Jakarta. Museum ini kemudian dinamakan Museum Fathahillah pada tahun 1970-an karena merujuk kepada Fathahillah, seorang pahlawan dari Kesultanan Banten yang berjasa dalam merebut Batavia dan Portugis pada abad ke-16. Ada hal menarik apa aja sih di Museum Fathahillah? Tentunya koleksi dan pameran. Museum Fathahillah memamerkan berbagai koleksi yang berkaitan dengan sejarah Jakarta, mulai dari masa kerajaan hingga masa kolonial Belanda. Beberapa koleksi utama yang dipamerkan di museum ini antara lain, tentunya ada peninggalan arkeologi dari zaman prasejarah seperti alat-alat batu dan tembikar, kemudian furnitur dan peralatan rumah tangga yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Lalu, peta-peta kuno yang menggambarkan perkembangan kota Batavia dan daerah sekitarnya.
Ada lagi replika dan lukisan yang menggambarkan kehidupan sosial budaya dan politik Batavia pada masa penjajahan. Yang terakhir, koleksi keramik dan tembikar yang ditemukan di sekitar Batavia dan berasal dari berbagai periode. Selain itu, museum ini juga memiliki ruang pameran yang menggambarkan sejarah penting lainnya, seperti kedatangan bangsa Eropa, perkembangan perdagangan rempah-rempah, dan peran Jakarta dalam sejarah Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan selama masa penjajahan Belanda, Stadus atau Balai Kota Batavia memainkan peran penting dalam sejarah. Pada abad ke-17 dan 18, Batavia merupakan kota pelabuhan yang sangat penting bagi Belanda, tempat di mana aktivitas perdagangan rempah-rempah dan barang-barang kolonial lainnya berlangsung. Pada awal abad ke-20, setelah masa kejayaan Batavia, gedung ini mengalami sejumlah perubahan fungsi. Pada masa kemerdekaan, gedung ini digunakan untuk keperluan pemerintahan Indonesia sebelum akhirnya diubah menjadi museum. Kehadiran Museum Fathahillah ini menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang penting di Jakarta. Museum ini memberikan wawasan yang berharga tentang masa lalu Jakarta dan menjadi tempat yang menarik bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam sejarah Indonesia.